Halo semua, yuk kumpul sini lagi yang cari Smart TV Android 11 dengan harga terjangkau, tapi fiturnya nggak main-main. Hari ini gue mau ngobrolin tentang TCL 43A20, TV 43 inch dari TCL yang udah Android 11. TCL adalah pembawa Android 11 secara resmi pertama di Indonesia. A20 adalah serinya, 43 inci adalah ukurannya. Juga tersedia dalam ukuran yang lain yaitu 50 dan 55 inci. Hari ini gue mau bahas khusus yang 43 inci. Nah, sebenarnya Android 11 itu memberikan segudang fitur baru, tapi banyak yang under the hood, artinya nggak kelihatan di kita lah. Contoh, scope storage atau sistem storage untuk aplikasinya, menggunakan beberapa instant apps yang artinya tanpa mendownload aplikasinya, dan untuk developer mempermudah app testingnya. Wah, itu semua buat kita apa untungnya? Buat kita, interface itu yang kelihatan adalah berubah untuk Play Store-nya. Apps populer akan tampil di depan, itu satu. Kedua, mungkin mudahnya casting, tambah mudah lagi sepertinya. Android 11 juga dibilang mengurangi latency. Ini harusnya mempercepat ya kerjanya ya. Tapi gue merasa ini belum maksimal. Harusnya sih bisa lebih cepat lagi. Yes, menurut gue Android TV bukan OS TV yang tercepat, tapi yang terlengkap. Bagusnya Android TV adalah pilihan apps-nya yang banyak banget. Yang gue pakai Netflix, Prime, HBO, Disney+, NBA, hingga Mola. Semuanya ada. So, tapi tergantung kebutuhan kalian apa. Tapi kayaknya semua kebutuhan itu apps-nya ada nih di TV yang berhubungan dengan Smart TV, ada di Android TV. Oke, move on dari Android TV 11, kita ngobrolin TV-nya. TV ini nggak main-main. Dari segi resolusinya, TV ini udah 4K dengan warna HDR10 yang tajam banget, terang banget, dan sesuai dengan ada settingan Dolby Vision dan Dolby Atmos. Kita bisa tes menggunakan Netflix, terlihat konten mana nih yang udah support masing-masing fitur. Oh iya, satu tambahan menarik adalah kalau merasa koneksinya terbatas atau kurang cepat, A20 ini udah ada peningkatan karena Wi-Fi-nya siap di dual band 2,4 dan 5 GHz. Siapa tahu membantu streaming Netflix kalian. Masih di gambarnya, A20 ini menggunakan fitur MEMC yang pada dasarnya bertujuan untuk membuat gerakan jadi lebih halus. Well, cara kerjanya sama dengan menambahkan sedikit frame di antaranya. Sama kayak kita bikin video lah, bikin YouTube konten seperti ini. Tapi ini balik lagi ke preferensi. Seperti halnya gue kalau bikin konten, ada kalanya butuh di 60 fps, ada kalanya butuh di 24 fps biar lebih cinematic. Ini preference, jadi fitur ini bisa dimatikan bila tidak suka. Caranya gampang, ke display options, advanced, and motion. Terus kemudahan pemakaian gimana? Gue suka banget bahwa TCL tidak berusaha membuat launcher yang penuh resiko sebenarnya, yang ternyata bisa aja nggak sebagus yang Android bawaannya. Oleh karena itu, launcher Android ini udah lebih dari cukup. Gampang kok, apalagi kita bisa menggunakan Google Assistant ditambah fitur hands-free voice control 2.0 TCL yang tanpa mencet tombol apapun udah aktif kalau kita oke Google. Bagaimana cuaca hari ini? Hari ini di Bangka akan sebagian berawan dengan suhu tertinggi 32 derajat dan terendah 24 derajat. Suhu saat ini 32 derajat dan sebagian berawan. Secara desain, TCL 43A20 ini menurut gue cukup bezel-less tanpa dia harus klaim dia bezel-less. Jadi sederhana, dengan frame yang sekitar 4,9 mm di samping ini dan 21 di bawah, itu cukup cantik diberdirikan di meja. Apalagi kalau daerah belakangnya ini kita tambahin LED strip gitu. Tapi sayangnya menurut gue belakangnya masih cukup tebal, sehingga kalau nempel di tembok nggak terlihat nempel-nempel banget. Well, dimengerti sih mengapa demikian. Karena salah satunya mungkin adalah port yang cukup lengkap di belakangnya sini, di sebelah sampingnya. Dan dia ada satu port USB 3.0, satu port LAN, dua port HDMI, salah satunya ada ARC, dan satu konektor antena analog kalau masih pakai, dan juga satu AV input. Bahkan ada satu jack 3.5 mm. Lengkap. Well, terlalu lengkap malah. Gue jadi wondering, kalau berkurang kabel portnya kayak 3.5, AV, USB 2.0, antena, ketebalannya akan berkurang deh ya. Karena menurut gue masa depannya ke situ, harusnya sih lebih tipis lagi gitu. Yang bikin paling menarik adalah semua fitur ini bisa didapat dengan harga kurang dari 5 juta rupiah. Kurang dari 4,8 malah. 4,799 lebih tepatnya. Itu harga sebelum promo. Nah, kalian bisa dapat di Super Brand Day di Lazada tanggal 29 September ini. Karena menurut gue, it's damn good for that price. Jangan bandingin sama QLED, OLED TV, apalagi yang ukurannya lebih besar. Tapi untuk Android 11, 4K, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, dual band Wi-Fi, MEMC, and all these ports, it's worth it. So yeah, it's recommended. Yakin gue.
Sampai ketemu di video berikutnya. Bye now. Be nice.